Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 16 ayat 13 sampai 19. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberi kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, renungan harian saya pada tanggal 29 Juni 2020 ini berjudul Martir, Santo, atau Teroris. Mengapa demikian? Karena pada hari ini adalah hari raya Santo Petrus dan Paulus. Sebelum saya melanjutkan renungan saya sampaikan salam sehat. Jangan lupa bahagia kepada saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni. Saudari-saudara, dua tokoh besar dalam Kristianitas, yaitu Santo Petrus dan Santo Paulus, kita rayakan bersama-sama. Keduanya wafat di Roma sekitar tahun 60 pada pemerintahan Kaisar Nero. Santo Petrus disalib dengan kepala di bawah, muka rapat dengan tanah. Dan Santo Paulus dipenggal dengan pedang. Pada zaman pemerintahan Kaisar ini, penganiayaan dengan tuduhan palsu dan rekayasa fitnah dibuat oleh Kaisar. Penganiayaan paling massal dan brutal adalah pada waktu Kaisar ingin mendirikan istana di atas bukit Palatine. Padahal di atas bukit itu terhampar kota, banyak penduduk. Dengan trik licik, Nero membakar kota itu. Tetapi dia sendiri yang mengumumkan tuduhan bahwa orang-orang Kristiani telah membakar kota itu. Maka terjadilah pertumpahan besar-besar di kalangan umat. Macam-macam hukuman dikenakan, selain hukuman salib untuk Santo Petrus dan hukuman penggal kepala untuk Santo Paulus, ada macam-macam hukuman seperti orang dijadikan santapan binatang buas peliharaannya. Santo Paulus sendiri ditangkap di luar kota, kemudian beliau naik banding ke Roma. Di sana beliau menjadi tahanan rumah, tetapi beliau tidak berhenti mengajarkan iman Kristiani sampai akhirnya mendapatkan hukuman potong leher dengan pedang yang menjadi hiburan bagi Nero. Dalam riwayatnya, kepergian mereka ke Roma, Santo Petrus dan Paulus, mestinya mereka tahu
bahwa kaisar kejam sedang memerintah dan menikmati kematian orang lain. Tetapi Santo Petrus dan Paulus pergi ke sana. Apakah mereka tidak berarti bunuh diri? Pasti mereka tidak akan bunuh diri. Orang yang bunuh diri adalah orang yang tidak mempunyai alasan untuk meneruskan hidup di dunia ini. Kedua tokoh ini masih punya alasan untuk hidup di dunia, yaitu berkarya, mengembalakan dan mengajarkan kebajikan Kristiani kepada orang-orang yang waktu itu banyak yang belum percaya kepada Tuhan yang esa dan moralitasnya bejat. Saudara-saudara, apakah Santo Petrus dan Paulus itu bisa disebut teroris? Pasti bukan. Anda tahu, karena teroris itu adalah orang yang melakukan teror, menyerang siapa saja dengan imbalan kepentingan dan kenikmatan pribadi. Bahkan mungkin kenikmatan pribadi setelah mati pun bisa dijanjikan untuk mereka. Apakah Santo Petrus dan Paulus itu bisa disebut martir? Ya, martir, karena martir itu berarti saksi. Saksi apa? Saksi iman. Seorang martir adalah orang yang mengorbankan hidupnya dengan mengutamakan kehendak Tuhan untuk menyelamatkan sesama daripada kepentingannya sendiri. Perbedaan antara martir dan santo sangat tipis. Martir dan santo sama-sama mempunyai hubungan erat dan mengorbankan dirinya sendiri untuk melaksanakan keselamatan Tuhan. Tetapi cara wafatnya yang berbeda. Para santo dan santa wafat dengan wajar, para martir wafat dengan dibunuh. Para martir memang dibunuh dengan kejam, sedangkan para santo dan santa wafat dengan sendirinya. Tujuan akhirnya sama, yaitu mementingkan kehendak Tuhan dan membawa keselamatan. Dengan demikian, mereka akan bersatu dengan Tuhan. Saudara-saudara, ada pepatah Latin yang berbunyi sanguis martyrum semen Christianorum. Artinya, darah martir adalah benih kekristenan. Semoga bagi kita, darah Santo Petrus dan Paulus bisa menyemangati kita. Mungkin bagi kita semangat mereka bisa menjadi pupuk kekatolikan kita. Beberapa poin bisa kita teladani atau beberapa poin dari Santo Petrus bisa menginspirasi kita. Pertama, sejauh mana kekatolikan kita ini sampai mengeluarkan darah, sampai berkeringat, atau hanya sekedar bosan kita sudah berhenti mengasihi Tuhan. Sebuah refleksi yang mendorong kita untuk menjadi lebih serius. Oh, kekatolikan saya masih lebih serius, bisa ditingkatkan lagi. Dua, Petrus dan Paulus juga mempunyai pengaruh untuk menyemangati kita supaya semakin merindukan Tuhan. Agar dasar keyakinan bahwa Yesus adalah penyelamat dunia, rumusan Injil, engkau adalah Mesias, Mesaya, yang diutus Allah untuk membawa keselamatan dunia, dan kita yakin akan Dia serta bisa diutus untuk menjadi pelaksana dari keselamatan Tuhan. Juga kita mohon restu untuk kedua martir ini supaya
penghayatan kekatolikan kita semakin subur dan kita dituntun keluar dari egoisme kita menuju kepada pelaksanaan faham keselamatan, kesejahteraan bagi semua orang. Saudari-saudara, mungkin Santo Petrus dan Paulus ingin menginspirasi kepada Anda secara tersendiri. Ya, terserah saja. Monggo-monggo loh Santo Petrus dan Santo Paulus. Yang jelas kami siap. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatimah, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus,